Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu lagi ya teman-teman di kelas praktikum akuntansi sektor publik. Nah, kalau di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang overview kebijakan akuntansi dan juga contoh-contoh kasus dari transaksi jurnal umum yang ada di Dinas Kesehatan. Di video kali ini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian, dan nantinya pada saat praktek di kelas kalian akan bisa membuat setelah sampai neraca saldo, lalu kemudian ada jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, hingga membuat worksheet atau neraca lajur. Selamat menyaksikan. Pertemuan 3 ya, mengenai akuntansi SKPD jurnal penyesuaian. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian sampai kita mengerjakan neraca lajur yang ada di Excel. Nah, pencatatan jurnal penyesuaian. Jadi pencatatan penyesuaian itu dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1, 2, 3, 8, dan 9. Ya, kalau 1, 2, 3 seperti yang kita pernah ketahui sebelumnya, itu terkait akun di neraca, sedangkan 8 dan 9 adalah akun yang ada di laporan operasional atau LO. 1 untuk aset, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas, dan 8 untuk pendapatan LO, serta 9 untuk beban. Kemudian neraca saldo mungkin belum memuat data laporan keuangan yang up to date karena alasan-alasan berikut. Jadi kita butuh melakukan jurnal penyesuaian karena itu tadi ya, neraca saldonya belum update. Nah, kenapa itu neracanya belum update? Yang pertama mungkin karena ada kejadian tertentu, misalnya pemakaian barang habis pakai ya, jadi tidak di jurnal setiap hari karena alasan kepraktisan. Kemudian yang kedua adalah beban yang terjadi karena berlalunya waktu, seperti berkurangnya manfaat gedung. Jadi itu juga tidak di jurnal selama periode akuntansi. Jadi biasanya itu akan disesuaikan di akhir periode yang biasa kita kenal dengan penyusutan. Kemudian yang ketiga adalah beberapa akun seperti beban listrik mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN-nya belum diterima. Nah, itu jadi begitu tagihan PLN-nya nanti diterima, barulah ada jurnal penyesuaian. Selanjutnya, tujuan pencatatan jurnal penyesuaian. Jadi ada beberapa tujuan ya. Contohnya melaporkan semua pendapatan atau revenue yang diperoleh atau earn, dan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua, melaporkan secara akurat nilai aset pada tanggal neraca. Yang ketiga, kalau tadi nilai aset, yang ini adalah melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca. Kemudian selanjutnya di jurnal penyesuaian ini adalah penyesuaian dari akun terhutang dan juga ada akun tangguhan. Akun terhutang atau accrual adalah untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak Pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Sedangkan kalau akun tangguhan atau deferral adalah akas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak atau kewajibannya Pemda. Kemudian ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian. Ini pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal finansial. Contoh penyesuaian atas akun accrual atau terhutang sebagai berikut ini. Jadi di sini kalau kita lihat di jurnal yang kedua ada beban dan utang beban. Jadi karena bebannya belum dibayarkan oleh Pemda, makanya muncul utang beban. Selanjutnya ini adalah contoh penyesuaian atas akun deferral atau ditangguhkan pengakuannya. Berikutnya adalah contoh jurnal penyesuaian beban penyusutan dan juga utang belanja jasa listrik. Seperti ini contohnya jika sudah dikaitkan dengan akun tertentu. Jadi misalnya yang pertama beban penyusutan, tentunya kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Yang kedua adalah beban jasa listrik dan kreditnya adalah utang belanja jasa.
Nah, berikutnya kita akan mengulas sedikit mengenai akuntansi koreksi kesalahan. Memang mungkin untuk studi kasus kita di kelas, yaitu tentang dinas transaksi keuangan di dinas kesehatan, tidak ada contoh mengenai kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam transaksinya, sehingga tidak ada koreksi kesalahan yang harus kita buat. Tapi ini hanya sekedar merefresh kembali yang mungkin juga kalian sudah dapatkan materinya di akuntansi pemerintahan maupun di akuntansi sektor publik. Akuntansi koreksi kesalahan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke dalam buku besar. Nah, setiap kesalahan dikoreksi segera setelah diketahui atau kesalahannya ditemukan. Kesalahan pencatatan dapat terjadi baik di buku jurnal finansial maupun di buku jurnal anggaran. Penyebabnya bisa jadi karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, mungkin juga karena kesalahan hitungan atau kesalahan penerapan standar akuntansi, kelalaian, dan lain-lainnya. Nah, koreksi kesalahan diungkapkan juga pada catatan atas laporan keuangan. Ya, berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kesalahan menurut sifatnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu, kesalahan yang tidak berulang, dan yang kedua adalah kesalahan berulang dan sistematik. Nah, kesalahan yang tidak berulang itu juga terbagi jadi dua, yaitu yang pertama, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada saat periode berjalan. Yang kedua adalah kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, untuk kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, kesalahan jenis ini baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak mempengaruhi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban. Contoh dari kesalahan yang tidak berulang pada periode berjalan adalah pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat. Selanjutnya adalah kesalahan yang tidak berulang tapi terjadi pada periode sebelumnya. Nah, ada dua nih, yaitu yang pertama koreksi laporan keuangan belum diterbitkan dan koreksi pada saat laporan keuangannya sudah diterbitkan. Kalau yang sebelum laporan keuangan diterbitkan, pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA maupun akun belanja, maupun akun pendapatan LO dan akun beban. Nah, tapi kalau sudah diterbitkan, maka untuk akun belanja, jika dia menambah posisi kas, pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Jika mengurangi kas, maka pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Untuk pendapatan, menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Nah, ini adalah contoh dari jurnal koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja. Jadi misalnya terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan jurnal berikut ini. Untuk kesalahan berulang, biasanya merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukannya baik itu restitusi maupun tambahan pembayaran dari si wajib pajak itu sendiri. Tergantung dari sifatnya, apakah dia pajaknya itu kurang bayar atau lebih bayar. Kalau dia lebih bayar, maka WP berhak mengajukan restitusi. Kalau misalnya kurang bayar, maka WP harus melakukan tambahan pembayaran. Nah, kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi, tapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan
mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO. Selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi seperti yang kita ketahui, neraca saldo adalah daftar atau kumpulan akun beserta saldonya. Nah, penyusunan neraca saldo ini kalau secara manual ya dilakukan dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya dalam neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo di buku besarnya. Selanjutnya, total kolom debit dan total kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris paling bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit atau kredit. Setelah kita selesai mengerjakan neraca saldo dan sudah juga menyusun jurnal penyesuaian, maka kita bisa mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai jurnal penyesuaian dan juga ada sedikit pembahasan mengenai koreksi kesalahan. Nantinya kalian bisa praktekkan itu dengan kasus-kasus yang ada di dinas kesehatan lainnya. Sampai bertemu di sesi berikutnya.